Sentimen ketegangan geopolitik di Timur Tengah khususnya antara Iran Israel yang dikhawatirkan oleh Amerika Serikat ini kan sebetulnya jika Selat Hormuz ditutup, maka dikhawatirkan tadi harga minyak melambung, dan kalau misalkan di atas $100 per barel ini menjadi kekhawatiran sendiri bagi Amerika Serikat, sehingga beberapa waktu lalu makanya tidak heran kalau Trump juga mendesak Jerome Powell untuk memangkas suku bunga acuan. Nah, bagaimana Anda melihat kebijakan ini khususnya The Fed, karena beberapa waktu lalu juga Trump mengatakan bahwa Jerome Powell ini bisa dikatakan Mr. Late karena di tengah kondisi seperti ini kok Powell belum menurunkan suku bunga. Oke, tentu saja kondisi geopolitik di Timur Tengah ini antara Israel dan Iran yang sangat menentukan bagaimana arah kebijakan ekonomi dan juga suku bunga di Amerika Serikat sana. Tapi seperti kita ketahui, Donald Trump memiliki background sebagai seorang peaceman, sehingga tentu saja segala sesuatu yang dilakukan itu akan dipikir untung ruginya. Seperti contohnya yang kemarin terjadi, di mana dia memutuskan terjadinya gencatan senjata karena dia sangat takut sekali jika Selat Hormuz ditutup, yang mana sebelumnya parlemen sudah approve, dia kalang kabut, sehingga tentu saja jika Selat Hormuz ditutup, ini akan berdampak terhadap harga oil yang meningkat dan inflasi dunia akan berkepanjangan. Dan jika inflasi ini berkepanjangan, tentu saja ini akan berdampak terhadap The Fed yang tentu saja tidak akan jadi menurunkan suku bunga, bahkan potensial bisa menaikkan jika inflasi di berbagai belahan dunia tidak terkendali karena kenaikan harga oil. Karena kenaikan harga oil ini mempengaruhi harga distribusi, harga logistik, dan harga bahan baku masyarakat dunia lainnya. Sehingga karena kekhawatiran ini, sehingga tidak heran Donald Trump akan memutuskan untuk berhenti perang karena Selat Hormuz ini akan krusial. Lalu bagaimana nih ketika Selat Hormuz ini tidak jadi ditutup, dampaknya terhadap penurunan suku bunga? Tentu saja jika inflasi ini terkendali dengan harga komoditas yang tidak meningkat cukup signifikan, atau bahkan saat ini harga crude oil sudah kembali normal sebelum terjadinya perang 12 hari antara Israel dan Iran, tentu saja ada potensi penurunan suku bunga lagi. Jika memang perang ini berhenti, betul-betul berhenti sesuai dengan disepakati dan Selat Hormuz tidak ditutup. Sehingga tentu saja ini yang akan kita tunggu-tunggu, karena tentu saja dengan adanya penurunan suku bunga, pasar modal akan menjadi lebih atraktif. Dan ini juga sesuai dengan sinyal dari pidato Jerome Powell yang mengatakan bahwa The Fed ini tidak terburu-buru untuk memangkas suku bunga sampai melihat gimana sih dampak dari tarif resiprokal juga dan kemudian dampak perang. Nah, ini Anda melihatnya seberapa besar sih urgensi pemangkasan suku bunga The Fed berapa kali hingga akhir tahun 2025 ini? Oke, berdasarkan konsensus yang ada, kita bisa melihat bahwa ada pemangkasan suku bunga 2 kali diproyeksikan hingga penghujung tahun, dari angka 4,25 sampai 4,5% ke 3,75 sampai 4%. Dan tentu saja urgensi kaitan mengenai penurunan suku bunga ini diharapkan bisa terjadi. Mengapa? Karena di Amerika Serikat sana tentu saja kita perlu ada stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Karena tentu saja dikala suku bunga yang cukup tinggi saat ini membuat pengusaha-pengusaha ataupun investment tertunda terlebih dahulu karena menunggu suku bunga yang lebih rendah. Sehingga tentu saja dengan adanya penurunan suku bunga diharapkan customer spending naik, kemudian investment kembali jalan lebih agresif, sehingga tentu saja ini bisa mengakibatkan perekonomian di Amerika Serikat bisa menjadi growing up lagi. Tapi untuk timingnya sendiri Anda memproyeksikannya mulai kapan? Karena di internal The Fed sendiri kan ada yang mengatakan bahwa sepertinya inflasi saat ini sudah cukup moderat untuk dipangkas pada Juli mendatang, namun di satu sisi sejumlah pihak mengatakan bahwa September ini adalah timing yang pas. Kalau pandangan saya, jika kondisi masih unstable antara Iran dan Israel sehingga mengakibatkan ketidakpastian harga komoditas utama oil ke depan seperti apa, tentu saja The Fed akan menunggu penurunan suku bunga ini di bulan September, bukan di bulan Juli. Karena saat ini kondisi geopolitik masih terombang-ambing. Nah kalau kondisi yang diliputi ketidakpastian ini, kemudian tarif resiprokal kita masih nunggu awal Juli, kemudian gencatan senjata kita juga masih menunggu selama 12 hari. Lalu saat ini kemana kira-kira investor harus berinvestasi di tengah ketidakpastian ini? Apakah di saham, di obligasi, atau seperti apa? Silakan. Tentu saja untuk kondisi market seperti ini kita bisa melihat bahwa harga saham-saham perbankan kita telah terkoreksi cukup dalam dan belum menunjukkan adanya rebound. Sehingga tentu saja saham-saham perbankan sebagai tiang panjang pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bisa menjadi pilihan cukup menarik dengan strategi buy on weakness seperti BRI, Mandiri, dan BNI. Apalagi ditambah kita melihat bahwa ketiga saham ini dividen payout ratio-nya di tahun ini mencatatkan angka yang cukup luar biasa tinggi, sehingga diproyeksikan tahun depan juga akan
ada di angka dividen payout ratio yang sama. Sehingga saham ini menawarkan keuntungan cukup luar biasa, terutama dari sisi dividen maupun potensi capital gain ke depannya. Apalagi jika Danantara nanti udah mulai masuk ke pasar modal secara langsung, tentu saja mereka akan berinvestasi di saham-saham mereka sendiri. Salah satunya adalah saham-saham di sektor perbankan. Dan yang kemudian kedua, tentu saja sebagai hedging kita, saham-saham energi bisa kita perhatikan. Karena jika perang kembali memanas, saham-saham energi terutama kaitan mengenai oil and gas bisa mengalami apresiasi juga. Oleh karena itu saham-saham yang kaitannya mengenai oil and gas seperti Raja, Ratu maupun energi bisa diperhatikan oleh para investor dengan strategi buy on weakness.